Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk video di pengantar dasar IPA bagian ngobrol santai perkuliahan. Pada video ini kita akan membahas atau berbincang-bincang terkait persiapan ujian tengah semester. Pada video ini nanti akan kita bahas atau kita paparkan materi-materi apa saja yang akan kita gunakan untuk ujian tengah semester. Jadi ujian tengah semester ini kita laksanakan sesuai dengan agenda, sesuai dengan jadwal di Siakat. Bahwasanya UTS itu dijadwalkan pada pertemuan ke-8, di mana pertemuan ke-8 yang mungkin jadwalnya berbeda dengan mata kuliah yang lain karena memang ada beberapa jadwal yang harinya mungkin libur atau memang kita tertinggal dari minggu pertemuan pertamanya. Baik, untuk materi apa saja yang akan kita keluarkan atau kita gunakan untuk ujian tengah semester. Kita lihat materi ujian tengah semester di obrolan santai perkuliahan kita ini ada kurang lebih 6 pokok materi, dimana sebelum saya jelaskan materi-materi ini perlu diketahui oleh rekan-rekan mahasiswa, terkhusus untuk program studi pendidikan guru sekolah dasar semester 1. Saya ingatkan kembali, perkuliahan kita ini beban SKS-nya adalah 3 SKS, di mana beban perkuliahan 3 SKS itu memang cukup berat. Jadi pastikan luangkan waktu lebih banyak untuk fokus dalam mempelajari materi-materi yang akan di-UTS-kan ini. Di sini kita ditemani oleh seekor koala dan secangkir kopi. Jadi bagi rekan-rekan mahasiswa, silakan disiapkan alat dan tenaganya. Alat yang harus disiapkan dalam pembahasan materi kali ini adalah khusus untuk alat tulisnya gunakan pena, jangan gunakan yang lain. Tidak perlu diketik, cukup ditulis saja menggunakan pena. Dan kemudian selembar kertas. Di sini hasil akhir dari rekan-rekan mahasiswa setelah menyaksikan atau menyimak video ini adalah lembaran-lembaran kertas. Bisa jadi enggak hanya 1 lembar, mungkin 2 lembar. Atau kalau menggunakan kertas folio, mungkin cukup 1 lembar. Karena ukuran kertas itu juga akan mempengaruhi jumlah lembar rangkuman hasil menyimak video ini. Jadi untuk mahasiswa, belajar yang efektif adalah membaca, menulis, dan mengulangi. Artinya membaca sekali saja itu tidak cukup,
kapas otak manusia itu berbeda-beda. Ada yang mungkin daya ingatnya kuat, sehingga sekali membaca itu bisa ingat. Tapi ada juga yang mungkin harus membaca 2-3 kali baru ingat. Jadi untuk meminimalisir tingkat kemalasan kita untuk membaca, salah satu metodenya adalah dengan kita membuatkan catatan-catatan khusus yang mungkin hanya kita sendiri yang paham maksudnya, tetapi catatan itu sangat bermanfaat sekali bagi kita untuk belajar. Baik, kita mulai. Saya asumsikan rekan-rekan mahasiswa sudah memiliki pena dan memiliki kertas, serta mungkin bisa disiapkan cemilan ataupun ya sekedar minuman untuk menjaga stamina. Jangan lupa minum air putih agar tidak dehidrasi, karena durasi video ini lumayan panjang. Jadi silakan dipersiapkan. Jika belum dipersiapkan, bisa di pause dulu video ini. Jika memang sudah siap, langsung kita masuk ke materi-materinya. Di sini saya tidak akan membahas secara detail masing-masing materi yang saya paparkan di sini. Saya hanya akan memberikan poin-poin atau gambaran secara umum materi yang akan kita gunakan untuk ujian tengah semester. Penjelasan secara keseluruhan, rekan-rekan mahasiswa bisa membaca dan membuat intisari dari apa yang sudah dibaca dari buku-buku referensi yang ada. Materi yang pertama itu tentang hakikat ilmu pengetahuan alam. Materi ini dulu pernah kita bahas di pertemuan pertama setelah kita membahas kontrak perkuliahan. Kita membahas materi hakikat dari ilmu pengetahuan alam. Mungkin ada beberapa poin yang waktu itu terlewat, maka di sini saya sampaikan ulang. Pokok poin dari materi hakikat ilmu pengetahuan alam itu ada 4, di mana di dalamnya masing-masing ada poin-poin yang harus dikuasai oleh rekan-rekan mahasiswa semua. Kita masuk ke yang pertama, tentang alam pikiran manusia. Jadi, untuk materi alam pikiran manusia, itu silahkan dibaca kembali di dalam buku referensinya. Setelah membaca harus paham minimal poin yang pertama adalah tentang hakikat manusia, di mana manusia itu memiliki 6 kelebihan dibandingkan dengan makhluk yang lain. Nah, 6 kelebihan itu apa saja? Silakan dibaca, kemudian dibuat resumenya. Untuk kelebihan yang pertama adalah A, manusia sebagai makhluk bla bla bla. Buat penjelasannya atau artinya atau maknanya, sehingga setelah video ini berakhir masih punya catatannya, kemudian bisa baca ulang ketika misalkan waktu luang di ruang tamu atau sedang bersantai di kamar, daripada harus membuka buku yang cukup tebal, lebih baik cukup dengan membaca di rangkumannya. Kemudian untuk materi berikutnya
berkaitan tentang cara memperoleh ilmu pengetahuan. Jadi dalam memperoleh ilmu pengetahuan itu ilmuwan memiliki caranya tersendiri. Jadi ilmu pengetahuan yang ada saat ini itu tidak diperoleh secara instan, tetapi melalui proses. Nah, prosesnya itu seperti apa? Silakan dibaca kembali bagaimana cara memperoleh ilmu pengetahuan tersebut. Kemudian dalam cara memperoleh ilmu pengetahuan ini, para ilmuwan itu awalnya didasari oleh rasa ingin tahu. Jadi dibaca materi terkait rasa ingin tahu manusia itu seperti apa, sehingga diperolehlah nanti suatu ilmu pengetahuan. Kemudian di dalam cara memperoleh ilmu pengetahuan ini, materi di dalamnya juga ada tentang mitos dan ilmu pengetahuan. Jadi ada mitos, ada juga ilmu pengetahuan. Silakan dibuat rangkuman juga. Apa itu mitos? Jenis-jenis mitos itu apa saja? Dan apa bedanya mitos dengan ilmu pengetahuan? Silakan dibaca dan dipahami, kemudian dibuat ringkasannya. Setelah itu masuk materi yang ketiga di hakikat IPA ini, berkaitan tentang metode ilmiah. Jadi dalam metode ilmiah itu yang harus dipahami dan diketahui oleh rekan-rekan mahasiswa, poinnya adalah langkah-langkah dari metode ilmiah. Dan yang terakhir itu berkaitan tentang pengertian ilmu pengetahuan alam atau pengertian dari sains. Jadi untuk materi hakikat ilmu pengetahuan alam, pokok submaterinya ada 4. Yang pertama alam pikiran manusia, yang kedua cara memperoleh ilmu pengetahuan, yang ketiga metode ilmiah, dan yang keempat tentang pengertian IPA. Di mana masing-masing ada poin yang harus dikuasai. Poin-poinnya antara lain hakikat manusia yang berkaitan tentang 6 kelebihan manusia dibanding dengan makhluk lain. Kemudian rasa ingin tahu manusia. Kemudian mitos dan ilmu pengetahuan. Kemudian ada materi berikutnya adalah langkah-langkah metode ilmiah. Dan terkait pengertian IPA ini yang harus diketahui poinnya adalah definisi atau penjelasan IPA menurut para ahli. Ada beberapa ahli yang pada pertemuan pertama sudah kita bahas. Silakan dibuat kembali rangkumannya. Kita masuk ke materi yang kedua. Materinya adalah perkembangan ilmu pengetahuan alam. Jadi di materi perkembangan ilmu pengetahuan alam ini lebih berkaitan tentang sejarah perkembangan IPA. Jadi sejarah perkembangan IPA itu dimulai dari zaman kuno, kemudian zaman Yunani kuno, zaman pertengahan, sampai saat ini zaman modern. Nah, di mana di masing-masing zaman ini ada tanda-tanda, ada
para ahli atau ilmuwan yang di dalamnya mereka mengemukakan beberapa teori dari zaman ke zaman. Artinya di sini perkembangan IPA itu akan terlihat dari zaman kuno sampai zaman modern saat ini, itu perkembangannya seperti apa. Silakan dibaca kembali. Kita lanjutkan ke materi yang ketiga. Kenapa perkembangan IPA tidak dibahas lebih lanjut? Karena ini hanya sejarah. Artinya sejarah itu ya cukup dibaca, sejarahnya itu seperti apa, pahami. Kalau tidak paham-paham ya dibuat catatan ringkasnya. Zaman kuno itu seperti apa IPA, kemudian IPA di zaman Yunani kuno itu seperti apa, kemudian IPA di zaman pertengahan seperti apa, dan sekarang IPA itu di zaman modern seperti apa. Jadi poinnya tidak terlalu banyak untuk materi perkembangan IPA. Yang penting paham sejarah dari awal IPA itu berkembang sampai saat ini. Materi yang ketiga terkait ruang lingkup IPA. Di sini ada dua pokok atau pembahasan yang harus diketahui. Yang pertama, ruang lingkup IPA itu mencangkup 3 bidang utama. Nah, 3 bidang utama itu apa saja? Silakan dibuatkan poin-poinnya tersendiri. Bidang A, bidang B, bidang C. Bidang A itu seperti itu, bidang B seperti itu, bidang C seperti itu. Jadi ketika nanti membaca sudah tidak bingung lagi. Kalau membaca di buku ya banyak, nanti cuma akan malas untuk mengulasnya kembali. Kita memang cenderung malas untuk mengulangi membaca di buku yang mungkin tebal. Tapi ketika kita membaca dalam lembaran kertas yang sudah kita rangkum, itu akan jauh lebih efektif. Jadi setelah 3 bidang utama IPA itu diketahui dan dipahami, dan lanjut ke poin keduanya, itu pemfokusan dan pembentukan multidisiplin ilmu. Nah, pemfokusan dan multidisiplin ilmu ini silakan nanti dipahami multidisiplin ilmu yang dimaksud itu seperti apa. Habis ini sudah pertengahan perjalanan dari pembahasan materi yang akan kita selesaikan dalam satu video. Jika memang sudah lelah, istirahat dulu, ya refreshkan otak, tenaga kita juga disiapkan kembali, ambil minum, kemudian kalau sudah siap, ya kita lanjutkan kembali. Materi yang berikutnya, ini adalah besaran dan pengukuran. Di materi ini sudah masuk ke materi pengetahuan alam yang menjadi dasar dari ya IPA. Jadi materi ini sudah masuk materi-materi yang biasanya digunakan atau diajarkan di sekolah-sekolah, baik untuk sekolah jenjang sekolah dasar maupun sekolah menengah. Besaran dan pengukuran itu di dalamnya ada 5 sub poin utama, dan masing-masing sub poin utama ini akan ada
sub-sub poin berikutnya. Disiapkan kembali ke kertas dan penanya, karena untuk materi ini itu lumayan banyak, jadi kita pelan-pelan bahasnya. Yang pertama adalah besaran dan satuan. Di subpoin besaran dan satuan itu harus diketahui, yang pertama adalah jenis-jenis besaran itu berdasarkan nilai dan arah itu apa saja. Jadi besaran itu ada dua. Jadi besaran jika dibedakan berdasarkan nilai dan arah, itu ada besaran A dan besaran B misalkan. Silakan dicari atau dicatat materinya. Kemudian dibuat ringkasannya. Besaran A itu seperti apa, besaran B seperti apa. Besaran A dan besaran B itu hanya saya ilustrasikan atau saya ibaratkan. Nama besarannya itu ada, silakan dibaca kembali di bukunya. Kemudian besaran berdasarkan satuan itu juga ada dua, misalkan besaran A dan besaran B. Silakan dicatat dan dibuat ringkasan dari masing-masing besaran tersebut. Jadi jika ditanya jenis besaran, yaitu ada 4 secara keseluruhan. Besaran dibedakan berdasarkan arah dan nilai, itu ada 2. Kemudian besaran dibedakan berdasarkan satuan, itu juga ada 2. Nah, masing-masing di dalamnya itu ada penjelasan tersendiri. Silakan dibuat rangkumannya agar paham dan bisa membedakan. Misalkan ditanya besaran yang memiliki satuan internasional, misalkan meter, atau besaran yang didasarkan pada satuan internasional meter, itu dibedakan atas dasar apa, itu harus bisa menjawab. Kemudian setelah besaran dan satuan, masuk ke dalam sistem satuan internasional, atau ini sering disingkat dalam istilah sistem SI. Jadi sistem satuan internasional itu artinya suatu satuan yang berlaku secara global, artinya mendunia, diakui atau diketahui secara umum oleh dunia. Contohnya apa? Ya, contohnya meter itu mau di Kota Bumi, mau di Lampung, mau di Jawa, maupun di Bali, ataupun di negara lain, mungkin di Amerika, mungkin di Malaysia, itu semua orang tahu kalau ada namanya besaran meter. Jadi kalau kita mengukur misalkan besi panjangnya 2 meter, maka orang luar pun, misalkan orang Amerika, mengukur besi tersebut hasilnya sama, 2 meter juga. Nah, satuan internasional ini yang lebih fokus itu ada 2. Nah, 2 fokus ini apa saja? Jadi ada satuan internasional dalam bentuk CGS dan dalam bentuk MKS. Nah, penjelasan dari masing-masing satuan internasional ini silakan dibaca kembali di buku referensinya.
Materi yang berikutnya yaitu sistem notasi ilmiah. Jadi sistem notasi ilmiah ini itu digunakan sebagai hasil dari penulisan digunakan sebagai penulisan hasil dari pengukuran. Nah, notasi ilmiah ini ditulis dalam bentuk umum A dikali 10 pangkat N. Dalam buku referensi juga sudah pernah kita bahas bagaimana kita menentukan hasil pengukuran dalam notasi ilmiah. Silakan dicek kembali, dibaca kembali, dan harus paham karena ini nanti dalam ujian tengah semester ditanyakan misalkan hasil pengukuran panjang lintasan adalah 235.000 meter. Pertanyaannya, tuliskan hasil tersebut ke dalam notasi ilmiah. Maka harus bisa membuat hasil tersebut ke dalam bentuk notasi ilmiahnya. Setelah itu ada materi yang berikutnya yaitu pengukuran dalam IPA. Nah, pengukuran dalam IPA ini yang harus diketahui adalah satuan internasional untuk panjang, satuan internasional untuk massa, satuan internasional untuk waktu, serta konversi untuk satuan sistem internasional. Konversi yang dimaksud adalah konversi besaran pokok dan besaran turunan. Jadi misalkan 1 meter itu jika dikonversikan dalam satuan lain misalkan sentimeter itu berapa, ataupun sebaliknya misalkan 35 cm jika dikonversi ke dalam satuan meter itu hasilnya berapa. Jadi harus bisa menyatakan satuan dari hasil pengukuran ke dalam bentuk satuan yang lain. Dan yang terakhir di materi besaran dan pengukuran adalah terkait tentang alat ukur. Alat ukur yang dimaksud adalah alat ukur untuk panjang, alat ukur untuk massa, alat ukur untuk waktu, dan alat ukur untuk suhu. Di mana di sini ada satu poin penting yang harus dikuasai terkait tentang konversi atau kesetaraan dari pengukuran suhu, di mana pengukuran suhu itu bisa menggunakan termometer Celcius, termometer Kelvin, Fahrenheit, dan Reaumur. Itu silakan dipahami kembali. Misalkan 80 derajat Celcius, jika diukur menggunakan termometer Fahrenheit itu menjadi berapa. Jadi seperti itu untuk materi besaran dan pengukuran. Cukup banyak, tetapi poin-poinnya sudah kita bahas semua. Tinggal ditulis, dibuat rangkuman, dibaca. Kalau yang hanya sekedar membaca, ya mudah-mudahan tidak terlalu sulit. Tetapi untuk 2 poin yang pemahaman terkait notasi ilmiah dan konversi mungkin tadi suhu, perubahan pengukuran menggunakan suhu,
itu harus belajar lebih detail lagi. Kalau belum bisa ya lihat materi-materi yang ada mungkin di video-video di YouTube terkait menjadikan misalkan hasil pengukuran suhu Celcius ke dalam suhu Reaumur, Fahrenheit ataupun Kelvin. Kita masuk ke materi yang kelima, yaitu kinematika. Di materi kinematika ini yang dibahas ada 4 poin, yaitu kinematika gerak, kemudian ada gerak lurus, ada gerak lurus beraturan, serta ada gerak lurus berubah beraturan. Untuk kinematika gerak, terutama berkaitan tentang gerak lurus, itu yang harus dipahami. Poin yang pertama adalah terkait tentang posisi. Jadi posisi itu apa? Kemudian tentang jarak dan perpindahan. Itu adalah dua besaran yang berbeda walaupun satuannya sama, tapi cara menghitungnya itu berbeda. Silakan dibaca kembali materinya, dipahami apa perbedaan dari kedua besaran tersebut, jarak dan perpindahan. Kemudian ada kelajuan dan kecepatan. Ini pun juga sama, satuannya sama, cuman berbeda dalam penggunaannya. Materi yang berikutnya berkaitan tentang gerak lurus beraturan. Itu hanya sederhana saja, penggunaan persamaan S sama dengan V dikali T, atau jarak ataupun perpindahan itu sama dengan kecepatan atau kelajuan dikalikan dengan waktunya. Jadi silakan dipahami untuk satu bisa dibilang rumus ya, tapi itu adalah persamaan. Dan untuk GLBB-nya itu yang dibahas harus tahu adalah percepatan. Di percepatan itu cara menghitungnya bagaimana? Kemudian ada gerak jatuh bebas dan gerak vertikal ke bawah dan ke atas. Jadi ada 4 untuk GLBB. Yang pertama percepatan, yang kedua gerak jatuh bebas, yang ketiga gerak vertikal ke bawah dan ke atas. Di sini untuk UTS ini hanya kita buat untuk teorinya saja, belum kita masukkan penggunaan rumus atau persamaannya. Ini akan kita gunakan untuk soal ujian akhir semester, penggunaan rumus dan perhitungan-perhitungannya. Jadi cukup dipahami teori-teorinya saja. Gerak jatuh bebas itu gerak yang seperti apa, contohnya apa, dan gerak vertikal ke bawah itu gerak yang seperti apa, contohnya apa, serta gerak vertikal ke atas itu seperti apa dan contohnya apa. Kita masuk di materi yang terakhir, dinamika. Jadi di dinamika ini yang dipelajari yang pertama adalah jenis-jenis gaya, di mana harus tahu setidaknya ada 3. Yang pertama gaya berat, yang kedua gaya normal, dan yang ketiga adalah gaya gesek. Jadi ketiga gaya ini silahkan dipahami bagaimana arahnya
terkait tentang gaya berat, kemudian gaya normal, kemudian gaya gesek. Baca materinya, kemudian buat rangkumannya, buat misalkan coret-coretan, karena untuk belajar gaya ini harus diilustrasikan dalam bentuk gambar. Dan yang terakhir adalah hukum Newton. Jadi di hukum Newton ini ada 3, yaitu hukum 1 Newton, hukum 2 Newton, dan hukum 3 Newton. Masing-masing ini ada definisinya atau bunyi dari hukum Newton tersebut. Silakan dibuat catatannya. Jadi yang namanya hukum ya tidak bisa diringkas. Harus dibuat catatan agar mudah untuk diingat. Baik, jadi untuk materi UTS dalam perkuliahan pengantar dasar IPA ini, setidaknya ada 6 poin materi yang harus dikuasai. Jadi untuk keperluan UTS agar dapat nilai yang maksimal, ya harus belajar lebih keras lagi, karena mengingat perkuliahan kita ini adalah perkuliahan dengan beban SKS 3 SKS. Jadi seperti itu materi yang mungkin bisa kita bahas di video ini. Untuk berikutnya, harapan saya setelah video ini berakhir ditonton, rekan-rekan mahasiswa sudah punya catatan. Jadi belajarnya tinggal membuka catatannya tadi, catatan rangkuman di kertas-kertas tadi. Jadi tidak perlu bolak-balik bukunya. Baik, terima kasih untuk waktu yang sudah diluangkan untuk menyimak video ini. Terima kasih untuk si koala yang sudah menemani kita dari awal sampai saat ini. Dan di sini kopinya belum habis. Jadi ya sudah, biarkan saja ya. Kita mungkin akan bertemu kembali di ngobrol santai perkuliahan pendidikan IPA. Mungkin nanti di pertemuan sebelum kita ujian akhir semester. Ataupun nanti ada juga video lain, mungkin ya kita masih dalam agenda ngobrol santai perkuliahan pengantar dasar IPA, mungkin di penjelasan atau ya sekedar perbincangan terkait perkuliahan kita. Baik, saya akhiri. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.